Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwulan Sniarta dengan NIM 206500057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview tugas mata kuliah manajemen proyek yang berjudul Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek. Jadwal proyek sangatlah penting karena 1. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. 2. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. 3. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Manajemen waktu proyek. Untuk memanajemen waktu proyek, yang pertama yaitu perencanaan pengelolaan jadwal, yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kedua yaitu mendefinisikan kegiatan, yaitu mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable. Ketiga yaitu aktivitas sequencing, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Yang keempat, estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Yang kelima yaitu memperkirakan jangka waktu kegiatan, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Keenam yaitu membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Dan yang terakhir yaitu mengontrol jadwal, yaitu mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Berikut adalah gambaran ringkasan manajemen waktu planning schedule management, yaitu 1. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Kedua, sebuah rencana pengelolaan meliputi pengembangan model jadwal proyek, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan keputusan. Sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci serta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Selanjutnya yaitu daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, yaitu 1. Nama aktivitas, kedua nomor atau identifier kegiatan, dan yang ketiga yaitu deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya yaitu milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menerapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan.
sequencing activity, yaitu mengaji ulang aktivitas. Menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan, proyek, atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. 1. Mandatory dependencies, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut hard logic. Kedua yaitu discretionary dependencies, yaitu didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Ketiga yaitu external dependencies, yaitu melibatkan hubungan antar kegiatan proyek dan non-proyek. Selanjutnya yaitu network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Berikut adalah gambaran network diagram proyek X. Arrow Diagramming Method atau ADM seringkali disebut Activity on Arrow atau OA. Network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal, titik, dan akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi. Finish to start. Proses membuat diagram AOA. 1. Mencari semua kegiatan yang dimulai pada node 1. Gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Kedua yaitu menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah brush dan gabungkan. Brush terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Pre-Cadence Diagram Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Berikut adalah gambaran text dependensi types. Contoh PDM. Estimasi resource kegiatan. 1. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan material. Kedua yaitu mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Kedua, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa.
Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Selanjutnya yaitu estimasi durasi kegiatan. 1. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah dari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengajinya. Estimasi 3 point. Estimasi ini yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3-point estimasi diperlukan untuk effort dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. 1. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik pentingnya diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path dan penjadwalan critical chain dan analisis path. Berikut adalah gambaran dari Gantt chart proyek peluncuran software. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal dengan proyek kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, yaitu sebuah milestones. Batang hitam tebal yaitu ringkasan taks. Batang tipis horizontal yaitu durasi setiap taks. Panah yaitu dependencies between tasks. Berikut adalah contoh gambaran Gantt chart. Ford menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau tidak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.